Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast perdana ini nih, HMPS ngundang Kak Ria Ricis nih. Say hi dulu dong Kak. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama lengkap aku Ria Asia. Emang agak susah ya kalau dibacanya gitu, tapi bisa panggil aku Ria atau Ricis juga gak apa-apa. Salam kenal. Sekarang Kakak semester berapa nih? Semester 6 dong, karena kan angkatan 2018. Pengennya sih bilang angkatan 2020 cuma. Jadi kita tuh ngerekaman ini abis Kak Ricis abis lawan pajak ya? Iya, betul. Kalau lawan pajak tuh ngapain aja sih Kak? Nah, kalau relawan pajak itu tuh membantu asistensi untuk pengisian SPT bagi para wajib pajak. Nah, karena kan saat ini lagi ada program relawan pajak internal dan eksternal ya. Kalau internal ini kan lagi bertujuan untuk membantu para dosen-dosen asistensi untuk SPT di seluruh fakultas UIN Jakarta. Nah, kalau untuk eksternal itu membantu di KPP Pratama Kosambi gitu. Itu cuma boleh anggota tech center doang atau boleh setiap mahasiswa akuntansi? Seluruh mahasiswa akuntansi dong. Kebetulan kemarin karena anggota dari tech center sendiri kurang, jadi makanya oprek untuk seluruh mahasiswa akuntansi gitu. Kamu juga ini Cis, ketua tech center juga ya? Iya. Kenapa nih? Kenapa milih jadi ketua tech center? Maksudnya kenapa mau gitu nyalonin jadi ketua tech center? Karena dulu yang lihat kesempatannya, luangnya tuh ada gitu kan. Terus karena melihat kayaknya nanti kalau bukan kita lagi yang lanjutin, nanti kan mau siapa gitu kan. Jadi ya udahlah sekaligus aja nyalain jadi ketua tech center, karena kan saat itu udah gak sibuk di organisasi lain juga gitu kan. Di HMC juga udah enggak dan lain gitu enggak. Gitu sih. Ada kesibukan lain gak di luar kampus? Ada sih di organisasi Genbi. Oh, Genbi itu apa tuh? Generasi baru Indonesia itu jadi untuk para penerima beasiswa Bank Indonesia itu pastinya nanti akan masuk ke struktural di Genbi kayak gitu. Kamu tuh daftar beasiswa Genbi itu dari semester berapa? Dari semester 4 menuju 5 sih itu. Dia tuh setahun atau gimana beasiswanya? Jadi per 6 bulan, jadi per semester gitu cairnya. Selama berapa semester? Nah, kalau itu sih ada yang sampai 8 semester. Tapi kalau misalkan yang baru keterima dari semester 6, berarti nanti dia keterimanya itu beasiswanya sampai semester 9 gitu. Kalau yang semester dari 4 itu keterima cuma sampai semester 8. Kamu dapat PPA juga kan ya? Iya. Itu semester berapa tuh? Itu semester 2 menuju 3. Widih. Kenapa sih milih Genbi gitu? Karena ya emang dari semester 1 sih sebenarnya udah pengen banget dapetin Genbi, apalagi pas ngeliat salah satu cutting tuh ada kan yang dapet Genbi, kayaknya wah keren nih gitu. Jadi makanya udah niat banget lah buat dapetin Genbi. Tadinya kalau misalkan nggak dapetin Genbi juga kayak ya udahlah nggak apa-apa, bisa di tahun depan kan ikut lagi, tapi ternyata alhamdulillah keterima gitu. Tapi baru daftarnya semester 4 ya? Iya. Setelah PPA habis? Gitu. Gimana sih cara daftar PPA atau Genbi gitu? Kalau daftar Apa aja PPA itu ada sih caranya nanti di website kemahasiswaan kan. Kalau misalkan mau ngajuin, tapi kan kalau untuk saat ini kayaknya aku lihat sih di website AIS juga belum ada ya. Mungkin nanti teman-teman bisa nungguin terkait info itu di Instagram atau di sosial media kemahasiswaan, atau pantengin aja website kemahasiswaan juga bisa. Nah, kalau untuk Genbi itu teman-teman harus follow sosial media Genbi juga gitu, supaya nanti nggak ketinggalan infonya. Karena ya memang kalau Genbi kan independen ya, jadi dia beda sama PPA. Kalau PPA kan dinaungin sama UIN, kalau Genbi kan lebih dinaungin sama BI-nya langsung gitu. Jadi makanya teman-teman harus pantengin terus Instagram atau sosial media Genbi yang lainnya, karena kemungkinan nanti mungkin di bulan Juni atau Mei mungkin akan udah mulai oprek lagi sih gitu. Tapi ada persyaratan khusus nggak sih buat daftar Genbi gitu? Ya kalau daftar Genbi sama aja sih sebenarnya, seperti kalau misalnya kayak IPK, nanti ada surat motivation letter gitu, terus nanti ya ada apa surat, bukan maksudnya kayak esai tentang ke bank sentralan gitu, tentang BI-nya itu ada ya, persyaratan lainnya gitu sih, biasa administratif. Berarti ya Mbak cuma ada esai tentang BI gitu ya? Oke. Terus kamu kan udah banyak nih ikut organisasi ya dari semester 1 ya? Iya. Semester 1 ikut HMPS nggak sih? Tech center dulu sih. Oh, tech center dulu, abis itu HMPS. Terus sekarang di tech center lagi. Iya. Terus sekarang Genbi juga kan ya? Iya. Nah, menurut kamu nih, apa sih manfaat pribadi nih yang kamu dapat selama kamu tuh aktif di organisasi gitu? Manfaatnya banyak banget sih sebenarnya, karena kan emang karena dulu dari SMA tuh belum pernah ikut organisasi apa-apa kan, jadi kayak ngerasa
wah ini tuh ada nilai yang baru gitu, ada value yang berharga lah. Apalagi dengan kalau misalkan di suatu acara kan didapetin divisi ini tuh, jadi yang tadinya nggak bisa desain, oh jadi bisa desain gitu kan, karena waktu itu di HMPS pernah ada event galaksi itu yang besarnya. Kebetulan di divisi PDD, nah di situ tuh jadi lumayan ter-up banget lah untuk skillnya gitu. Jadi belajar soft skill yang kita nggak bisa kita dapat dari ini ya, dari kelas ya. Iya betul banget tuh. Kadang-kadang ada yang gara-gara organisasi nilainya jadi jelek, atau kadang ada yang organisasinya nggak aktif. Nah, kalau kamu tipe yang kayak gimana nih? Sebenarnya sama aja sih seperti yang lainnya. Kalau misalkan dibilang kewalahan juga kadang suka ngerasa kewalahan juga gitu kan. Baru sekarang sih sebenarnya ngerasa kewalahannya, karena kan kemarin juga disambi lagi sama magang. Tapi ya emang itu kuncinya, harus bisa pintar mengatur waktu sih. Pokoknya kerjain tugas yang emang sekiranya lagi gampang banget itu langsung aja kerjain gitu. Nanti kalau itu kan biar yang lainnya bisa mengiringi juga. Terus jangan lupa bikin sering-sering bikin schedule sih di kalender gitu, supaya nantinya nggak lupa kalau misalkan apa-apa. Terus upayakan juga sih produktif terus gitu, maksudnya jangan sering-sering bangun siang juga gitu kan, karena ya biar itu semuanya berjalan dengan baik lah. Berarti bikin reminder lah ya, biar nggak keteter ya. Sama time managementnya sih harus oke. Iya sih, benar-benar. Tapi selama kamu ikut organisasi, terus karena kan nggak berhenti ya dari semester 1 sampai saat ini nggak pernah berhenti nih. Terus kuliah juga, terus dapat beasiswa juga gitu. Apa sih hal yang paling sulit gitu? Dari semua itu ada nggak sih hal yang tersulit yang sampai kayak itu kamu ngatasinnya tuh lebih banyak effort daripada yang lain gitu? Ada nggak sih kesulitan terbesar gitu? Kalau kesulitan dari pribadi sih mungkin lebih kayak orang tua mungkin kayak lebih ngeluh kali ya, ngeliatnya rapat mulu gitu kan. Iya, bener. Apalagi kalau secara online gini kan kelihatan mulu rapatnya, yang mending kalau di kosan kan ibaratnya nggak ketahuan kalau rapat-rapat terus. Cuma itu aja sih. Paling kalau kesulitan lainnya sejauh ini masih belum ada gitu ya. Emang sih kadang suka ngerasa kayak beban juga, tapi ya dijalanin juga lama-lama juga nanti semuanya selesai gitu. Jadi terbiasa sendiri ya, maksudnya bukan terbiasa sendiri, jadi gara-gara udah sering kayak gitu jadi terbiasa gitu. Iya, produktivitasnya jadi biasa. Sukses terbesar dalam hidup kamu tuh menurut kamu, menurut pribadi kamu aja gitu, sukses terbesar dalam hidup gitu? Kalau sukses terbesar dalam hidup sebenarnya sih ya mungkin belum ada kayaknya deh, karena ada beberapa visi mungkin yang masih belum tercapai, misalkan dalam hidup misalkan pengen jadi ini itu gitu, itu belum lah gitu. Lagi kalau misalkan untuk ikut lomba-lomba untuk kayak gitu kan itu masih belum juga ya, jadi kayaknya belum ada sesuatu yang bisa dibilang sukses banget gitu, belum ada sih. Masih berusaha buat nyampe ke sana ya. Betul. Kita kan udah masuk semester akhir lah ya, udah semester 6 nih. Nah, kamu udah ada rencana belum sih kira-kira mau ngapain gitu setelah ini lanjut S1? Setelah S1 tuh mau lanjut ngapain gitu? Ada sih rencana-rencana ya, ibaratnya kayak mau ambil sertifikasi lah gitu kan. Misalkan kalau audit ya bisa ngambil ACPA dulu, atau misalkan mau ambil sertifikasi CA juga ada, atau brevet dan lain gitu. Cuma ya lihat gimana nanti sih waktunya gitu, meskipun emang udah ada rencana gitu kan. Masalah biaya mah sebenarnya belakangan gitu ya. Yang penting tuh bisanya dulu ini kapan gitu ya. Paling mungkin kalau misalkan sekiranya udah lulus mungkin baru bolehlah berani untuk ambil sertifikasi. Tapi yang utama sih kayaknya ngambil sertifikasi dulu sih aku, mungkin nanti sambil kerja dulu gitu. Profesi akuntansi ya? Iya pastinya. Dari semester kemarin aku tuh udah magang gitu kan, magang di perusahaan startup ya, belum terkenal banget sih, tapi ya udah lumayan produktivitasnya tinggi juga gitu kan. Apalagi kemarin semester 5 ya lagi sedang-sedangnya banget kan, udah gitu organisasi juga lagi up-upnya juga, terus tambah kuliah dan tambah sama lagi magang gitu, karena sampai sekarang juga aku masih magang gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan ditanya masalah kayak gitu nanti susah nggak sih gitu ya, itu sebenarnya tergantung pribadinya masing-masing sih nanggepinnya gimana. Dan sejujurnya juga emang sih kemarin tuh ngerasa berat banget sih semester kemarin, karena ya itu disambil magang dan organisasi juga. Jadi kayak ngerasa kalau misalkan dibilang tertekan ya begitu, tertekannya tapi di waktu gitu ya, time pressure-nya gitu, karena kan harus bisa segala-galanya gitu, apalagi ngatur belajarnya juga gitu kan. Tapi ya jalanin aja, nanti juga lama-lama terbiasa dengan waktu yang produktivitas kayak gitu, karena ya nanti kalau kalian kerja pun pasti akan ngerasain hal itu gitu, cepat atau lambat gitu. Makanya ya harus sebisa mungkin dari sekarang lah dilatih gitu untuk produktivitasnya, jangan terlalu malas-malas banget. Makanya kan aku kayaknya kalau untuk nonton drakor gitu tuh kayak udah jarang gitu, karena kayak ya udah bener-bener produktif banget. Iya bener. Jadi ngurangin waktu yang nggak berguna lah ya, maksudnya berusaha banget manfaatin waktu sebaik mungkin. Iya, apalagi buat kalian-kalian yang mungkin masih jomblo saat ini, malah itu tuh jadi kesempatan yang luar biasa. Jadi nggak ada pikiran lain ya. Umur kita segini tuh harusnya lebih banyakin produktivitas sih. Iya benar-benar. Lagi sedang-sedangnya gitu kan, karena kan supaya
ya otak masih lancar juga, masih encer kalau ini nangkap sesuatu. Jadi ya makanya manfaatin deh gitu. Kamu kan banyak organisasi, tapi ada nggak sih masalah dinilai atau di tugas-tugas gitu? So far sih alhamdulillah nggak ada, karena ya makanya teman-teman tuh harus banget punya teman belajar gitu. Karena apa sih, bukan teman belajar dalam artian untuk nyontek ya, tapi dalam artian ya bisa mendorong kualitas pembelajaran kalian juga gitu. Jadi jangan harap kalian punya kelompok belajar tuh kalian karena pengen nyonteknya, tapi ya karena emang pengen sama-sama belajar gitu. Karena ya supaya nantinya bisa membantulah mendorong kalian juga biar bisa aktif organisasi tapi aktif di akademisnya juga. Bener. Jadi ya harus balance lah anak akuntansi. Asik. Pesan kamu buat adik-adik sekarang gitu? Pesannya sih tetap semangat, pokoknya jalanin aja apapun itu. Apalagi kalau misalkan udah pilih organisasi A sama organisasi B, terus sambil kuliah juga, tetap jalanin aja. Karena kan biar bagaimanapun ya itu kan komitmen kalian juga gitu kan, keterima di situ, dan itu kemauan kalian juga. Jadi tetap jalanin, pokoknya bikin semuanya balance lah gitu. Karena jalanin aja nanti lama-lama juga terbiasa gitu. Dan jangan pernah nyalahin karena tugas kuliah kalian gitu, karena ya tugas kuliah kalian itu udah kewajiban gitu ya. Semuanya juga sama kok punya tugas kuliah, dan kalau misalkan dibilang sibuk ya semua orang juga sibuk. Pokoknya ya tetap jalanin aja dan semangat gitu. Berarti intinya kalau misalnya kita udah megang satu tanggung jawab, kita harus kerjain. Maupun ada tugas kuliah ya harus dibagi waktunya gitu. Iya, Jangan betul. ngorbanin salah satu gitu kan. Oke. Karena kebanyakan recruiter sekarang juga tuh pada bilang gini sih, karena tuh banyak banget kan orang-orang yang kalau misalkan kayak gitu komitmennya tuh kurang. Karena kan orang kalau mau kerja yang dilihat kan komitmennya, jangan sampai nanti misalkan udah daftar terus wawancara tiba-tiba mundurin diri gitu karena suatu alasan yang enggak. Nah itu kan bikin nilai kita tuh nggak baik lah di mata recruiter juga. Makanya dari sekarang, karena daftar organisasi itu sama aja kayak ibarat kalian daftar ke perusahaan juga gitu. Kayak orang daftar kerja nggak sih? Kayak harus ngabdi lah gitu ke organisasi. Jangan asal daftar terus Iya. malah nggak aktif. Betul. Oke deh, makasih ya Cis atas waktunya. Makasih juga ya Nada atas waktunya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Oke. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya MPS.